Pimpinan puncak itu memiliki tanggung jawab bagaimana dia mengelola konflik-konflik yang ada. Nah, seorang pemimpin akan diuji kemampuannya ketika dia mampu mengelola konflik. Kalau dia mampu mengelola konflik, maka pemimpin itu akan memiliki nilai plus. Tetapi seorang pemimpin yang selalu menghindari konflik, dia selalu ada dalam zona nyaman, dia tidak pernah naik tingkat. Halo sahabat Askara Channel, senang berjumpa lagi dalam program yang mungkin kita tunggu-tunggu ya. Semoga ini menjadi inspirasi bagi kita dan selalu menolong kita bertumbuh dalam kehidupan kita. Dan ada hal-hal mungkin yang bisa kita petik, yang bisa kita pelajari dari kehidupan ini. Secara khusus dalam bulan ini kita bicara mengenai kepemimpinan, yaitu keterampilan kepemimpinan. Kita sudah bicara mengenai keterampilan kepemimpinan berkaitan dengan komunikasi, kemudian mendelegasikan, kemudian memberdayakan, kemudian juga kita belajar tentang bagaimana mendengarkan. Nah, saat ini mungkin ini agak berat ini ya. Karena bagaimana seorang pemimpin bisa mengelola konflik. Wah, ini agak berat ini. Managing konflik. Jadi, di setiap organisasi di mana kita memimpin, itu pasti ada konflik. Konflik entahkah antara pemimpin dengan bawahan, bawahan dengan pemimpin, pemimpin dengan pemimpin, ya kan ada level-levelnya ya. Kemudian juga antar karyawan. Nah, pimpinan puncak itu memiliki tanggung jawab bagaimana dia mengelola konflik-konflik yang ada. Ketika terjadi ketidakpuasan dalam sebuah organisasi, entahkah itu berkaitan dengan kompensasi, berkaitan dengan pelayanan, berkaitan dengan kesejahteraan, atau banyak hal, biasanya rentan terjadi konflik. Nah, seorang pemimpin akan diuji kemampuannya ketika dia mampu mengelola konflik. Ada orang berpikir begini, bagaimana caranya supaya tidak terjadi konflik? Wah, ini luar biasa ya. Rasanya ini terlalu sempurna sekali. Ternyata di organisasi apapun pasti terjadi konflik. Nah, ketika terjadi konflik, maka keterampilan yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin itu, dia harus mampu mengelola konflik itu. Jangan coba-coba berpikir, wah usahakan tidak ada konflik. Oh, nggak mungkin. Pasti akan terjadi konflik. Tetapi ternyata harus ada ujian kepemimpinan yang disebut dengan bagaimana dia mampu mengelola konflik. Kalau dia mampu mengelola konflik, maka pemimpin itu akan memiliki nilai plus. Kenapa? Dalam kepemimpinannya itu bukan hanya masalah dia bisa memerintah orang, bisa mengatur orang, tetapi dia harus mampu juga mengelola konflik yang terjadi baik atas dan bawahan, sesama karyawan, bahkan pekerja-pekerja yang terdepan. Terjadi konflik karena mungkin masalah ketidakpuasan. Jadi kalau dia mampu mengelola, maka dia memiliki nilai plus. Ibarat nilai itu ada B ya, ada B plusnya begitu. Dia ada plusnya ya. Tentunya ini tidak mudah dan membutuhkan satu komitmen yang besar bagi seorang pemimpin agar dia bisa mengelola konflik yang ada di organisasi di mana dia memimpin. Kemampuan untuk mengelola sebuah konflik itu akan menjadikan seorang pemimpin akan naik ke level yang lebih tinggi. Tetapi seorang pemimpin yang selalu menghindari konflik, dia selalu ada dalam zona nyaman, dia tidak pernah naik tingkat karena dia akan selalu menghindari. Dia seolah berhasil, ternyata banyak konflik yang terjadi yang tidak pernah diselesaikan. Satu hal yang perlu dipahami bahwa ketika ingin mengelola konflik, maka seorang pemimpin itu harus bergeser. Ini bergeser dari sikap yang otoriter ke sikap yang kooperatif. Artinya sikap yang pokoknya dia mau selesaikan dengan kekuatannya, dengan kuasanya. Itu tidak pernah berhasil, tetapi dia harus belajar pendekatan yang bekerja sama dengan orang-orang yang terjadi konflik itu dengan cara apa? Menekankan bersifat hal-hal yang rasional. Maksudnya itu begini, orang itu harus berpikir, diajak berpikir, kalau terjadi konflik kita akan rugi bersama, kan begitu ya. Kalau terjadi persoalan kita akan rugi bersama. Kalau semuanya rugi ya secara pribadi juga akan rugi. Perusahaan kalau dia bangkrut karena konflik, yang rugi siapa? Ya karyawannya. Kemudian harus belajar kompromi. Jadi jangan langsung harus begini. Aja bicara, kompromi. Entahkah dia minta, Pak saya naikkan 0,5%. Kompromi. Kami bisanya segini. Nah, lama-lama terjadi apa kesepakatan? Nah itu mengurangi konflik. Itu ada apa ya? Ada kemampuan dia harus belajar bernegosiasi. Kemudian harus ada solusi yang saling menguntungkan.
Kadang-kadang ada konflik berkaitan dengan ketidakpuasan. Orang yang otoriter akan bicara begini, ya sudah, kalau Anda nggak mau, Anda keluar saja, berarti otoriter. Lama-lama keluar semua, akibatnya apa? Ya perusahaan juga akan sulit. Tetapi kalau dia belajar untuk menyelesaikan konflik yang terjadi atau persoalan yang terjadi, itu akan menolong menolong karyawan akan percaya kepada pemimpinnya karena dianggap mampu menyelesaikan masalah. Tentunya ini dia akan loyal kepada perusahaan, berakibat kepada kesuksesan perusahaan atau organisasi itu sendiri. Konflik itu terjadi ketika seorang pemimpin tidak konsisten dengan visi dan tujuan organisasi. Karena ketika seorang karyawan masuk sebuah organisasi, dia tahu tujuan organisasi ini mengarah kemana. Tetapi ketika seorang pemimpin tidak konsisten dengan tujuan itu, bahkan dia mementingkan diri sendiri, itu akan menimbulkan konflik. Oleh sebab itu, keterampilan kepemimpinan dalam mengelola konflik harus menjadikan konflik itu harus memberikan nilai tambah bagi organisasi. Sebab kalau itu merusak organisasi dan dia tidak mampu menyelesaikan, ya berarti dia belum mampu mengelola konflik dengan secara produktif. Ya, jadi jangan dinilai konflik itu sebagai sesuatu yang negatif. Lihatlah sisi positifnya untuk kemajuan kepemimpinan kita dan juga kemajuan organisasi di mana kita berada. Oleh karena itu, keterampilan kepemimpinan dalam mengelola konflik harus terus dilatih. Latihnya gimana? Ya, setiap ada konflik harus diselesaikan, begitu loh. Jangan dibiarkan. Kalau dibiarkan, lama-lama orang merasa, loh kok ada gini nggak diselesaikan. Jangan merasa itu sudah selesai, sudah aman, tetapi seperti sekam nanti ya. Sehingga terjadi benturan, gesekan-gesekan di bawah, kita nggak tahu. Dan itu ternyata tidak produktif bagi organisasi kita. Karena itu latih diri kita menyelesaikan konflik dengan cara kita suka berbicara, mencari solusi bersama-sama, jangan gunakan kekuasaan. Kalau gunakan kekuasaan, ya sudah. Kalau nggak mau suka di sini, keluar saja. Itu gunakan kekuasaan. Ternyata itu tidak baik bagi organisasi. Sekali lagi, latih diri kita menyelesaikan konflik. Kalau kita mampu menyelesaikan konflik dari yang kecil, terus kita selesaikan, latih, lama-lama kita akan menjadi pemimpin yang tidak perlu takut. Kalau ada konflik, kita sudah terlatih untuk menyelesaikannya. Karena apa? Kalau konflik itu terjadi, kita bisa selesaikan, itu bermuara kepada kebaikan dan kesuksesan organisasi. Semoga ini mungkin kayaknya berat ya, tetapi semoga memberi inspirasi bagi kita. Sampai jumpa dalam program inspirasi selanjutnya.